Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Agustin Suryana dengan NIM 19308111103 dari Administrasi Bisnis 7B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS, yaitu yang terdapat 3 materi. Materi yang pertama yaitu mengenai administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran adalah semua kegiatan yang bersifat teknis ketatausahaan dari suatu perkantoran yang mempunyai peranan penting dalam pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif, persediaan keterangan bagi pimpinan, dan juga membantu dalam kelancaran perkembangan organisasi. Adapun ruang lingkup administrasi perkantoran, yang pertama yaitu ada kegiatan kantor yang meliputi perencanaan perkantoran, kemudian pengorganisasian perkantoran, pengarahan perkantoran, dan juga pengawasan perkantoran. Yang kedua, ada sarana dan fasilitas kerja perkantoran, meliputi lokasi kantor, gedung, dan juga peralatan, interior, dan mesin-mesin kantor. Adapun karakteristik administrasi perkantoran, yang pertama itu bersifat pelayanan, yang kedua, segenap bagian organisasi ini bersifat terhadap semua pekerjaan operatif. Yang ketiga, dilakukan semua pihak sebagai akibat perembetan pekerjaan kantor ke segenap bagian organisasi, maka pekerjaan itu akan dilakukan oleh semua yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian, ada juga asas-asas administrasi perkantoran. Yang pertama itu ada asas perencanaan. Perencanaan berarti bahwa setiap prosedur harus diatur dan ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada asas penyederhanaan. Jadi penyederhanaan ini juga berarti bahwa sedapat mungkin menghindari penggandaan arsip yang berlebihan. Kemudian ada juga asas penghapusan. Semua pekerjaan yang tidak perlu atau tidak berhubungan dengan hasil kerja yang ingin dicapai harus dihapus dan dihilangkan. Yang keempat ada asas penggabungan. Jadi semua pekerjaan yang memiliki persamaan atau berkaitan erat sebaiknya digabung atau didekatkan. Materi yang kedua atau materi selanjutnya yaitu mengenai kontrol produktivitas. Kontrol ini adalah pengendalian terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Istilah produktivitas ini mempunyai arti yang berbeda-beda untuk setiap individu. Secara umum, produktivitas ini diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata berupa barang-barang atau jasa dengan masukan yang sebenarnya. Kemudian ada manfaat dari kontrol produktivitas. Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi, untuk mengendalikan, untuk menganggarkan, untuk memotivasi, untuk merayakan, untuk bisa belajar, dan juga untuk mengembangkan. Adapun tujuan dari kontrol produktivitas, yang pertama membantu perencanaan dan penjadwalan kerja, yang kedua memberikan dasar bagi keputusan perusahaan untuk menambah pegawai baru dengan metode yang tepat sehingga tugas atau proyek yang dilakukan dapat diselesaikan tepat waktu, yang ketiga membantu menentukan tingkat efisiensi dari metode dan proses kerja yang dilakukan pada saat ini, yang keempat membantu dalam menentukan beban kerja yang sesuai bagi pegawai dan juga membantu mengontrol biaya operasi perkantoran. Selanjutnya, ada langkah kontrol produktivitas. Yang pertama membuat rencana awal, yang kedua menentukan orang yang bertanggung jawab terhadap program, yang ketiga mendapatkan penerimaan dan dukungan untuk program, yang keempat mengumpulkan data-data penting, yang kelima menganalisis data yang terkumpul dan mengembangkan standar, yang keenam melatih supervisor dan manajer, yang ketujuh menginstruksikan pegawai, yang kedelapan mengevaluasi. Adapun teknik kontrol produktivitas, yang pertama laporan produksi, yang kedua pengambilan sampel kerja atau work sampling, yang ketiga time study, yang keempat pengamatan mikromotin, dan yang kelima standar waktu yang diperlukan. Adapun teknik peningkatan produktivitas kerja, yang pertama pembagian kerja, kemudian ada penyederhanaan kerja, rotasi kerja, peningkatan kerja, flex time atau flexible time, kemudian ada manajemen by objektif, ada keamanan kerja, partisipasi karyawan, quality circles, program asistensi karyawan, komunikasi, insentif dan penghargaan, menurunkan stres karyawan, manajemen waktu, dan juga total quality management. Jadi, beberapa teknik pengukuran kerja yang digunakan dalam kontrol produktivitas kerja di sebuah perusahaan adalah laporan produksi,
pengambilan sampel kerja, time study, pengamatan mikromotin, standar waktu yang diperlukan. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga yaitu mengenai pengawasan dan anggaran biaya. Jadi, anggaran ini merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan angka pada periode tertentu. Anggaran ini merupakan representasi dari perencanaan masa depan organisasi atau perusahaan yang disusun dalam bentuk laporan formal secara kuantitatif. Selanjutnya, ada pengendalian anggaran. Jadi, tujuan dasar penganggaran ini adalah meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meminimalisir pengeluaran. Penetapan standar biaya kegiatan administrasi akan memudahkan manajer melakukan perbandingan. Standar biaya administrasi ini dapat menggunakan tolak ukur dalam mengukur kinerja pegawai administrasi berkaitan dengan biaya yang timbul. Adapun beberapa hal penting dalam pengontrolan biaya. Yang pertama, mengembangkan standar biaya pada beberapa kegiatan administrasi perkantoran. Yang kedua, mengembangkan kesadaran akan biaya yang ditimbulkan pada karyawan. Yang ketiga, membantu mengembangkan prosedur operasi yang efisien. Yang keempat, mengalokasikan biaya kegiatan administrasi perkantoran dengan fungsi yang dilakukan. Dan yang kelima, mengetahui kegiatan administrasi perkantoran yang tidak efisien dan mempersiapkan solusi untuk membenahinya. Adapun teknik untuk mengontrol biaya kegiatan administrasi perkantoran, yang pertama yaitu standar biaya. Jadi dengan menetapkan standar biaya dari setiap kegiatan administrasi yang dilakukan, proses pengontrolan ini akan lebih mudah dilakukan oleh manajer. Kemudian, yang kedua ada studi analisis biaya. Cara ini digunakan untuk memperbandingkan biaya periode saat ini dengan periode sebelumnya. Dan yang ketiga, mengambil tindakan koreksi. Kemudian, ada beberapa alasan biaya aktual ini melebihi biaya yang diperkirakan. Yang pertama, prosedur kerja yang tidak efektif. Yang kedua, karyawan tidak dilatih secara baik untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, peralatan yang kurang berfungsi dengan baik. Yang keempat, perlengkapan tidak memiliki kualitas yang sesuai dengan situasi. Yang kelima, karyawan tidak mempunyai kesadaran akan biaya yang ditimbulkan. Yang keenam, karyawan kurang memiliki motivasi untuk bekerja pada level kinerja yang diharapkan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau penyampaian materi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.